Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKKBP Limo. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati hidup kami, apa yang kami lakukan berhasil. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Jumat, tanggal 16 Februari 2024, diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada awal mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Hawa tidak bisa menguasai diri, tergoda oleh rayuan ular, memakan buah terlarang di tengah Taman Eden. Maka berawal dari situ, tidak ada orang yang tidak berdosa dan berbuat salah. Bahkan dari sejak kandungan pun kita sudah berdosa, ditambah lagi dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak berbuat dosa. Sama halnya dengan Raja Daud. Di masa kejayaannya, di masa kekuasaannya, dia pun pernah melakukan kesalahan yang fatal di mata Tuhan. Akibat tergoda dengan istri pasukan terbaiknya, yaitu Uria. Raja Daud berencana membunuh Uria untuk mengambil Batseba menjadikan istrinya. Rencana Daud berhasil dengan menempatkan Uria di tempat terdepan dalam serangan ke benteng kota. Ini kejahatan fatal di mata Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud, dan Daud mengakui segala kesalahannya. Tuhan pun berbelas kasihan dengan memberi pengampunan kepada Daud dan tetap menyertai hidupnya. Kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Karena Tuhan Maha Pengampun, mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mengerti apa yang kita rencanakan dan apa yang mau kita lakukan di dalam hidup ini. Yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita adalah pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, jangan pernah bersembunyi dan jangan lari di hadapan Tuhan. Tetapi datanglah ke hadapan Tuhan, mohon ampun dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Akuilah semua dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Berjanji di hadapan Tuhan, jangan berbuat dosa sesama lagi. Minta ampunlah kepadanya, dan mohonlah agar Tuhan tidak membuang kita dari hadapannya, dan tidak mengambil rohnya yang kudus dari kita. Sehingga kita tetap menjadi bagian dari anak Allah. Dan percayalah, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan dan menguduskan kita dengan darahnya yang kudus dari segala kejahatan yang kita perbuat. Jika Tuhan sudah mengampuni dosa kesalahan kita, maka kita harus berkomitmen dan mengambil keputusan untuk hidup benar dan kudus di hadapannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita hidup dalam ketergantungan pada bimbingan dan kehadiran Roh Kudus setiap hari dalam setiap aspek kehidupan. Kita diundang untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup seturut
kehendak Tuhan. Roh Tuhan selalu mengingatkan orang percaya untuk menyesali segala perbuatannya. Jika kita jatuh ke dalam dosa dan kita mau mengampuni segala kesalahan kita di hadapan Allah, Ia akan setia dan adil mengampuni kesalahan kita, karena Allah adalah Maha Pengasih bagi orang yang menyadari dan menyesali dosanya. Namun, jika kita tidak lagi menyesal oleh karena kesalahan kita, itu menggambarkan bahwa di dalam hati kita sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan dan digantikan oleh roh kejahatan. Untuk itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan mohon ampun atas segala kesalahan kita, supaya kamu diselamatkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami sadar di dalam kehidupan kami sehari-hari banyak berbuat dosa dan kesalahan. Sama halnya dengan Raja Daud. Kami mohon Tuhan, jangan buang kami dari hadapan-Mu dan jangan cabut Roh-Mu yang kudus daripada kami. Tetapi izinkan kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, menyesali segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Firman-Mu ini menjadikan kekuatan kami di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan dari HKBP Limo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.